selamat datang kembali di podcast Ruang Dialog. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang nih tentang topik menarik, yaitu dunia e-sport dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini e-sport telah menjadi fenomena global dengan jutaan penggemar dan pelaku di seluruh dunia. Namun ternyata, di balik aksi yang seru dan penuh kompetisi ini, komunikasi juga memainkan peran penting. Utamanya, komunikasi seorang caster dengan penonton yang membuat banyak pertandingan e-sport yang disukai oleh banyak orang. Ini tentu kira harus mengundang narasumber terbaik dong. Sebelum itu, saya Aditya Perdana akan menjadi host pada episode yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu Caster of the Year, E-sport dan Communication bersama Bang Sanskuy. Halo semua, halo Ruang Dialog. Sebelumnya nih Kak, saya ucapkan nih Kak atas selamatnya jadi Caster of the Year nih, Thank Kak. you banget. Gimana Kak rasanya? Seneng nggak sih Kak? Lebih ke nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka sesuatu yang gua kerjakan ternyata dihargai sama orang-orang gitu. Alhamdulillah kalau gitu Alhamdulillah. Ya. Gila. Adit, apa kabar Adit? Baik. Oh ya, benar. Baik banget. Ya. Ya. Gimana? Jadi kita langsung ya Bang ya? Oke. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang hal ini, kita beruntung nih karena kedatangan bintang tamu spesial pada hari ini. Maka dari itu, stay tune dan tonton terus Ruang Dialog. Oke, langsung aja nih Bang ya. Bisa nggak sih Bang diceritain bagaimana perjalanan Abang nih menjadi caster e-sport? Awal mulanya itu gimana sih kira-kira? Awal mulanya sebenarnya ini gue lagi balik ke awal gue jadi caster karena dari ruang sini, ini kan ruang dialog nih yang kebetulan ruang dialog ini di UMJ. Nah dari ruang UMJ ini gue mengawali karir sebagai caster karena awalnya gue jadi caster itu ikutan sebuah kompetisi resmi dari PUBG Mobile namanya PMCC Caster Hunt. Jadi tuh PMCC Caster Hunt enaknya ngejelasin ke orang-orang yang nggak ngikutin dunia e-sport kayak Indonesian Idol, kayak X Factor. Kalau kalian lihat di ada Global TV, di RCTI kan ada Indonesian Idol tuh. Iya, ada. Nah, gua tuh ikutan kayak gitu tapi untuk caster, untuk komentator e-sport. Ada waktu itu pada zamannya e-sport Indonesia memang casternya masih belum banyak, komentatornya sehingga harus bikin sebuah kompetisi untuk pencarian bakat caster gitulah, untuk mendapatkan caster-caster baru yang akhirnya jadi caster sekarang. Gua ikutan di tahun 2018 PMCC Caster Hunt. Yang mana PMCC itu kan PUBG Mobile Campus Championship yang emang lombanya antar kampus. Jadi orang-orang yang mau ikutan harus lewat kampus, harus punya kartu tanda mahasiswa aktif gitu. Ini sengit gak sih Bang? Apa namanya? Persaingannya waktu itu? Kompetisinya? Kompetisinya waktu itu gua disuruh bikin sebuah video gua nge-cast atau bikin sebuah video gua jadi komentator gitu. Di submit, nanti dicek sama juri dan nanti ya keluar siapa juaranya. Karena untungnya saat ini kan kita apalagi di e-sport ya sangat dekat dengan dunia digital. Jadi segala sesuatunya tuh bisa lewat online. Salah satunya sih kompetisi ini. Kompetisinya emang berjalan dengan online waktu itu. Karena gue masih awal-awal, gue season kedua. Adanya si PMCC. Season pertamanya ada juaranya teman gue Eldoge. Nah, gue juara season keduanya. Lombanya emang nasional, jadi pesertanya harusnya sih dari kampus se-Indonesia. Cuma karena gaungnya waktu itu belum terlalu kedengeran ke orang-orang, jadi nggak banyak tuh kayaknya yang ikutan. Cuma kampus-kampus ternama sih setahu gue juga ada beberapa mahasiswa yang ikutan. Dan alhamdulillahnya ternyata juaranya gue dari UMJ gitu. Itu pemilihannya waktu itu gimana sih Bang? Kurasinya itu? Kurasinya dari kayaknya ya setahu gue itu intonasi, terus knowledge tentang game, terus hype, keseruan saat dia bawain game tersebut bisa bikin orang yang nonton ke bawah suasana atau enggak, lebih ke arah situ sih. Oh, jadi karena gitu. itu Abang kepilih lah ya jadi juara satu. Alhamdulillahnya saya dipercaya gitu. Dari situlah akhirnya hidup saya berubah. udah kayak orang-orang Indonesian Idol ya kayak gitu lah. Ya bener. Oke nih Bang, ada pertanyaan kedua nih. Tantangan apa aja sih yang Abang rasain waktu itu jadi caster? Tantangan yang gua rasain jadi caster, sebenarnya tantangan tersebut masih gua rasain sampai sekarang. Karena balik lagi tadi, e-sport dan caster sangat dekat dengan dunia komunikasi digital, sangat dekat dengan dunia digital, online segala macam. Seringkali gue berkomunikasi itu emang online dengan orang-orang, para followers di Instagram, lalu orang yang nonton di YouTube-nya PUBG Mobile. Bedanya sama komentator bola yang ada di TV atau komentator bulu tangkis yang ada di TV, mereka tidak mendapatkan feedback langsung dari orang yang nonton. Jadi mereka mendapatkan feedbacknya ya paling dari produser yang ada di studio aja. Nah gua itu dapat feedback langsung dari penonton dan gua tuh nggak bisa ngontrol selera penonton, gua nggak bisa ngontrol jadi penonton. Jadi tantangan gua yang gua rasain sama sekarang adalah netizen sebenarnya, komentar-komentar mereka karena gua nggak bisa kendalikan mereka kan. Tapi ya udahlah itu semua gua telan-telan aja ya. Gua juga beruntungnya gua bukanlah orang yang gampang baper dengan komentar-komentar negatif kayak gitu. Tapi di awal gua sempet ada suatu titik yang bikin gua agak terenyuh
saat mendapatkan komentar-komentar pedas dari netizen karena di awal kemunculan gua, karena kan memang background saya kan advertising ya. Iya, advertising ilmu komunikasi UMJ. Nah, background gue tuh advertising. Jadi gue tuh sedikit ngerti lah personal branding, sedikit ngerti positioning, branding, segala macam tuh gue sedikit ngerti. Gue paham kalau gue jadi caster doang, sama kayak yang lain, nggak ada unique sellingnya, gue akan jadi caster yang gitu-gitu aja. Karena gue sudah belajar di advertising UMJ, jadi saya tahu unique selling dan branding lumayan tipis-tipis. Gue tuh harus jadi caster yang berbeda. Gue harus gitu ada unique sellingnya supaya orang, tujuan gue sih sebenarnya simpel, supaya orang di dunia itu inget kalau ada caster yang namanya Sanskuy. Cuma gitu doang tujuannya. Cuma untuk bikin itu kan orang harus inget yang bedanya, karena kalau sama kan ya sama-sama aja. Sama aja. Akhirnya gue ngambil ceruk pasar pantun, karena di e-sport caster tuh belum ada yang pakai pantun untuk nge-cast. Oh iya, lu suka ngepantun ya? Gitu. Iya, bener-bener. Jadi ya udah, gue ambil aja ceruk pasar itu dan ternyata berhasil untuk sebagian orang. Tapi di awal gue bikin itu lebih banyak yang menolak karena lebih banyak yang ngapain sih gitu, lebih banyak yang ngapain sih ini orang gitu. Di awal kayak gitu sampai komentar pedesnya banyak banget. Nah di awal gue nge-cast kan ya namanya juga anak, ke orang tuanya kan gue pengen lapor ke orang tua, nih mah anaknya nge-cast loh gini. Masalahnya ibu gue kalau nonton di YouTube gue kasih link, nggak cuma nonton gua, tapi paketan lengkap dengan komentar pedes netizen. Jadi gua dan hujatannya itu satu paket lengkap. Harus ditonton dua-duanya, nggak bisa nonton gua doang, nggak bisa nonton hujatannya doang. Karena kolom komentar kan nggak bisa dihapus di YouTube kan. Tetap ada di situ. Dan emak gua kalau disuruh nge-close juga gatel, dia pengen ngebaca apa sih kata orang-orang. Pengen tahu lah ya. Gitu. Sampai pada suatu ketika emak gua tuh pernah ngomong ke gua waktu gua pulang nge-cast. Emak gua bilang kayak gini. Itu siapa sih emang yang pada komen-komen kayak gitu? Mak gua, ya namanya orang tua ya. Itu siapa sih yang pada komen-komen kayak gitu? Kenapa jahat-jahat banget? Terus mak gua sampai bilang, jangan mentang-mentang anak ibu lagi nyari duit ya, bisa dikomen seenaknya. Nih backsound sedih nih bisa nih. Di-cut, taruh TikTok, taruh Instagram bisa nih. Backsound sedih nih. Iya. Bisa podcast gitu, backsound sedih nih bagus nih kayak gini-gini nih. Nah gitu, mak gua sampai bilang kayak gitu. Itu tuh di titik itu gua sampai iya ya, apa gue berhenti aja jadi caster ya? Gue sampai ada mikir kayak gitu. Cuma gue, ya udahlah, nggak usah dipikirin. Gue bilang aja ke emak gue, ya itu juga orang nggak jelas, nggak tahu siapa, ya udah. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya, akhirnya gue bisa membuktikan kalau gue ada pasarnya tersendiri dan akhirnya ada orang-orang yang seneng dengan cara gue nge-cast dengan pantun. Walaupun tetap aja sampai sekarang, kenapa gue tadi bilang tantangannya masih sama, yaitu netizen, karena gue nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi ya sama aja lah pasarnya. Kayak kalau kita beli sabun aja kan nggak semua orang suka sabun A, nggak semua orang suka sabun B, ada seleranya masing-masing, dan itu kan ya punya dua pasar yang berbeda gitu. Gitulah. Oke Bang, menurut Kak Sandika ini apa sih elemen komunikasi yang penting harus dikuasai oleh seorang caster? Elemen komunikasi yang penting harus dikuasai oleh caster yang jelas adalah menurut gua ya sebenarnya sih sama aja kayak yang lain ya, komunikasi pada umumnya. Yang lebih penting menurut gua adalah deliver materinya sih, karena lu tahu materi tentang nge-cast segimanapun, tahu gamenya segimanapun, kalau lu nggak bisa komunikasinya, nggak bisa deliver ke orang-orangnya dengan runtutan kata yang bagus, dengan intonasi yang bagus, ya pada akhirnya orang yang denger juga nggak akan enak gitu ngedenger lu ngomongnya. Dan juga yang kedua, yang jelas saat kita nge-cast ya, tutur kata, sopan santunnya itu juga harus dijaga, menyinggung nggak menjinggungnya orang itu harus dijaga. Memang ada beberapa kali gue ngekritik kalau tim Indonesia atau yang lagi gue casterin mainnya jelek, gue ada ngekritik. Cuma kan gimana caranya kritik kita itu jadi kritik yang membangun, nggak cuma ngejudge doang. Karena kan ngejudge dan juga ngekritik itu beda, ngehujat dan ngekritik tuh beda. Kalau ngehujat kan cuma nyalahin, tapi kritik lu salah, yang bagus nih kayak gini, mungkin lu bisa pakai cara yang ini. Nah, itu kayaknya yang kayak gitu yang perlu diperhatiin saat kita nge-cast gitu. Oke nih Bang, bagaimana sih cara Bang Sandika berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan sesama caster nih Bang? Berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman caster gua. Biasanya kalau gua caranya adalah sebelum gua naik panggung atau sebelum gua nge-cast, gua tuh ada di dunia e-sport ya. Nggak tahu kalau di TV dan juga yang lainnya, tapi kalau di dunia e-sport biasanya misalkan kita nge-cast jadwal turnamennya, kita on cam itu jam 12. Biasanya kita disuruh datang, call time-nya itu jam 11. Jadi 1 jam sebelumnya kita udah harus datang di studio. Itu tuh jaga-jaga supaya siapa tahu ada kendala dan juga yang lainnya. Nah, biasanya di call time tersebut waktu 1 jam gua habiskan tidak hanya untuk siap-siap preparing materi dan segala macam, tapi juga untuk ngobrol bareng si partner gua nanti. Karena gue percaya saat kita nge-cast,
kita kan nggak cuma sendiri. Iya. Dan bagusnya sebuah show bukan bagusnya gua doang, tapi bagusnya 2 orang. Jadi gua harus ngebantu teman gua supaya bagus, teman gua juga harus ngebantu gua supaya bagus karena show-nya akan bagus kalau kita berdua bagus. Makanya di belakang layar gua biasanya nanya, nanti kita mau gimana nih? Siapa yang mau opening? Siapa yang mau ngomong duluan? Dan di caster tuh ada sebutannya main caster dan juga co-caster. Main caster tuh orang yang biasanya kalau lagi ada sebuah fight, kalau di PUBG Mobile ya, ada sebuah fight, ada sebuah perang tuh, dia yang nge-hype, yang ngomongnya kenceng, yang ngomong banyak, itu main caster. Nah, co-caster itu biasanya setelah kayak gitu kan ada sedikit analisa tipis-tipis lah, kenapa perang itu terjadi, dan dampaknya apa ke sebuah gamenya, dan di turnamen nanti kayak apa, nah itu co-caster yang nimpalin. Nah, biasanya gue pembagian itu juga, nanti main casternya mau siapa nih, gitu-gitu. Sama, oh ya, yang terakhir biasanya waktu 1 jam itu gue habiskan untuk gue opening biasanya ada pantunnya, karena kan tadi ya si pantun itu tadi kan, gue bisa ngomong nanti gue pantun ya, pantunnya si ini ya, nanti supaya si temen gue nge-cast nggak kaget, ada orang tiba-tiba pantun kan kita juga bingung, nih ngapain tiba-tiba pantun abang-abang sebelah gue gitu kan, gitulah, pokoknya tektokan 2 orang di belakang layar gitu. Tapi sempet nggak sih lu bang kayak nervous gitu, kan orang baru nih misalkan? Ya. Sempet nggak sih kayak gitu? Udah pasti sih, bahkan sampai sekarang gue masih nervous tahu kalau lagi mau nge-cast, apalagi turnamen-turnamen besar yang gue tahu yang nonton banyak, turnamen-turnamen global, dan juga yang mengharapkan gue bagus tuh banyak, tuh gue masih deg-degan. Dan sebenarnya di turnamen apapun gue masih nervous karena gue nggak tahu kan nanti di jalannya pertandingan tuh akan ada kejadian apa gitu. Dan menurut gue nervous itu penting untuk seorang penampil supaya kita tetap bisa jaga-jaga aware, nggak nyepelein lah gitu. Karena gue paling takut kalau sesuatu tuh nyepelein. Karena nantinya kalau nyepelein biasanya ada sesuatu yang kita nggak expect dan kita nggak bisa nge-handle itu. Itu ya. Iya sih, benar sih. Oke nih bang, ada nggak sih pesan dan saran buat orang-orang yang baru mau terjun nih ke dunia caster? Pesan dan saran untuk kalian yang siapa tahu memang punya mimpi yang sama kayak gue, pingin jadi caster untuk di e-sport. 1, yang penting berani. Yang kedua, kuasain gamenya. Nggak jago nggak apa-apa, karena jujur gue nggak jago main PUBG Mobile. Gue cukup sekali saya belum pernah Conqueror. Tapi minimal lu main, karena kalau lu main lu tahu itemnya, lu tahu gimana gameplaynya, senjatanya. Minimalnya lu tahu PUBG Mobile tuh kalau menang, lu harus gimana supaya menang. Nah minimal lu harus tahu itu, karena gue juga percaya caster itu ngomongnya kan banyak. 1 game PUBG Mobile aja tuh ya minimal ya 30 menit tuh paling minimal lah, 30 menit sampai 35 menit. Segituan lah range-nya, apalagi kalau Miramar kan panjang gitu. Di awal juga nggak banyak hal yang bisa dibahas. Gue percaya orang mau ngomong banyak, itu harus tahu banyak. Jadi lu nggak akan bisa ngomong banyak kalau lu nggak tahu banyak. Biasanya orang yang nggak tahu banyak tapi ngomongnya banyak, omongnya kosong. Iya, nah itu, makanya gue menghindari itu. Jadi knowledge dan riset tuh penting. Kalau udah ke tahap yang lumayan profesional, kayak PMPL, PMSL, PMGC, segala macamnya, itu biasanya ditambah dengan riset-riset dari para pemain-pemainnya. Kayak misalkan kita nge-castin Zuxi Luxi. Zuxi Luxi itu sebelumnya ada di mana, terus perjalanan karirnya seperti apa, itu juga bisa jadi bahasan. Lagi-lagi ya knowledge tentang si e-sportnya gitu sih. Berarti ribet juga ya ngafalin berapa pemain gitu kan. Nah, ya itulah sebenarnya menurut gua yang bikin value caster itu tinggi. Bukan dari gimana skillnya satu hal, tapi yang lebih penting untuk saat ini ya di dunia e-sport sekarang adalah knowledge dia tentang pemain-pemainnya dan juga knowledge tentang si gamenya. Itu sih menurut gue yang paling penting. Jadi itu yang perlu dipelajari. Dan juga untuk kalian yang mau jadi caster, menurut gue jangan ragu untuk nyoba, karena nggak ada salahnya nyoba. Nyoba tuh misalkan gagal lu ada di sini, tapi lu kalau nggak nyoba ada di sini. Jadi kalau lu nyoba tuh udah lebih berhasil daripada yang nggak nyoba. Dan gua ada pantunnya untuk orang-orang yang nyoba. Apa tuh? Boleh tuh. Kalau kata orang-orang, metik mangga pakai galah, di pohonnya banyak ulet bulu. Nggak usah dipikirin menang kalah, yang penting dicoba aja dulu. Asik. Gitu. Tipis-tipis respect lumayan lah ya. Soalnya dari tadi gua ngomong caster pantun, ntar orang yang nonton, mana pantunnya ini abang-abang, ngomong doang nih, gitu. Jadi kasih paham lah ya. Kasih paham Cap. Tipis-tipis respect. Kayak mau tapi. Ya. Oke, nih Bang, boleh nggak sih ceritain tantangan nih, misal kayak ada komen-komentar pedas kayak netizen tuh, gimana sih abang cara nanggulanginnya tuh? Kalau cara nanggulangin gue adalah, ada beberapa orang yang ngasih tips ke gue waktu gue awal-awal, katanya jangan dibaca. Karena kalau lu baca itu akan bikin mood lu jelek dan akan bikin nge-cast lu jelek. Benar, itu sih. Awalnya gue melakukan itu, tapi gue tahu kalau gue nggak baca, gue tuh ngerasa
Tapi di sisi lain tuh gue lagi dihujat loh. Gue tuh tahu itu, walaupun gue nggak baca, tetap aja ngerasa cukup ngeganggu di gue. Akhirnya yang gue lakukan setelah saat ini, gue berani untuk gue buka aja lah, apa sih orang ngomong apa sih, gue buka. Dan itu yang akhirnya jadi motivasi gitu. Kalau buat gue ya, karena treatment orang beda-beda. Ada yang treatmentnya tadi kata si temen gue, jangan dibaca karena kalau lu baca lu akan terganggu moodnya. Tapi kalau gue justru gue baca supaya gue hadepin aja nih, apa sih orang ngomong apa sih? Iya, gue terobos, apa sih lu ngomong apa sih tentang gue gitu. Gue baca, ya akhirnya justru kebanyakan komentar-komentar negatif dari orang-orang itu yang gue goreng lagi jadi sesuatu. Jadi bisa jadi karya, bisa jadi jokes mungkin. Jokes. Karena gue berdamai dengan itu. Ada kemarin waktu gue nge-cast di PMGC, gue tuh disebut caster bau. Karena kalau gue nge-cast, tim Indonesia bau, mainnya jelek. Itu tahun berapa tuh? Itu baru banget, Desember kemarin. Oh, Desember kemarin. Iya. Terus abis itu, gue disebut lagi caster bot. Sama seorang streamer, adalah streamer si Microboy. Kalau lu tahu kan pasti ya, Microboy streamer. Sekarang kan dia streaming kan, dia nobar PUBG Mobile. Nah terus dia nobar PUBG Mobile itu si gua waktu nge-cast gua mempertanyakan ini Bidjatron lolos apa enggak. Padahal gua udah tahu itu tuh akan nggak lolos, cuma supaya penonton ini stay sampai akhir supaya mereka penasaran. Karena kalau gua udah ngomong di situ, karena nggak lolosnya tuh udah pasti sebelum match-nya selesai. Jadi sebelum pengumuman mereka udah pasti nggak lolos. Kalau gue ngomong di situ, gue tahu viewers akan hilang, akan bubar lah ya. Akan bubar karena udah tahu Bidjatron nggak lolos. Makanya gimana caranya mereka bertahan? Gue bilang, gue belum tahu nih mereka akan lolos atau enggak. Gue bilang gitu. Nah, Microboy kesel karena dia tahu gue tuh udah ngerti kalau itu nggak akan lolos. Jadi dia, caster bot gitu. Masa lu nggak tahu sih? Gue kan caster. Nah, setelah itu besok-besokannya gue nge-cast lagi. Gue akhirnya bikin pantun. Kalau antri nggak boleh nyerobot, saya Sansky, saya caster bot. Gue gitu. Malah jadi lu goreng lagi ya? Malah gue goreng lagi ya, kayak gitu-gitulah. Gitu. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir nih. Apakah Kak Sandika punya wawasan khusus nggak sih tentang dunia caster nih? Wawasan khusus tentang dunia caster? Mungkin yang gue bisa bagi ke kalian, tapi ini dari yang gue pahami dan yang gue rasakan ya. Menurut gue, dari caster tuh ya itu balik ke yang tadi gua udah sempet jabarin, bukan cuma sekedar lu bisa nge-hype, bukan sekedar lu bisa teriak, bukan sekedar lu bisa ngomong, tapi apa yang lu omongin, kapan lu teriak, itu juga jadi satu skill yang lu harus tahu timingnya. Dan itu beneran gua rasain learning by doing, emang harus nyoba. Yang makanya tadi gua bilang coba aja dulu, karena nge-cast tuh di awal gua juga ngerasa belum bisa dapat feel nge-cast yang kayak sekarang. Gue baru bisa dapat feel nge-cast kayak sekarang itu setelah gue nge-cast banyak match, gue cobain cara nge-cast yang beda-beda, akhirnya gue, ini baru gue nyamannya di cara kayak gini. Makanya ya coba dulu aja, akhirnya lu bisa tahu kapan lu harus nge-hype lah, akhirnya lu tahu kapan lu harus narik napas, akhirnya lu tahu kapan, kalau misalkan lu mau bahas yang di luar game, lu tahu kapan waktunya, dan mau ngejokes kapan batasannya kayak apa tuh, akhirnya lu tahu dengan lu nyoba. Makanya nyoba dulu aja gitu. Jam terbang lah ya? Nah, iya, jam terbang penting. Gitu. Demikianlah pembahasan menarik kita hari ini bersama bintang tamu kita, Kak Sandika, tentang dunia e-sport dan peran penting komunikasi dalamnya. Sungguh wawasan berharga yang sangat kita dapatkan langsung dari caster e-sport profesional Indonesia. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua, baik yang sudah menekuni ataupun baru ingin terjun ke dunia e-sport sebagai caster. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sandika nih, atas kesediaannya menjadi bintang tamu kita pada podcast Ruang Dialog hari ini. Semoga kedepannya karirnya bisa semakin cemerlang, Kak. Amin. Dan bisa terus memberikan kontribusi positif pada perkembangan dunia e-sport tanah air. Bagi para penonton sekalian, jangan lewatkan episode podcast kami berikutnya. Masih banyak topik menarik lainnya yang akan kita bahas bersama narasumber hebat lainnya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti podcast Ruang Dialog. Dadah. Bye-bye.